Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video yang ketiga ini dari ngaji tarjamah surat Al-Baqarah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca tarjamah dan juga sedikit ada penjelasan terkait dengan tarjamah dari surat Al-Baqarah ini. Insya Allah kita akan mengkaji ayat 6 sampai ayat 16. Ya. Simak terus videonya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim, sama saja terhadap mereka. A'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Kalian memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi teman-teman, terus bagaimana hasil dakwah kita? Memang Allah tidak pernah menuntut hasil dari dakwah, hasil dari usaha. Akan tetapi yang Allah nilai adalah prosesnya. Ketika kita sudah melakukan dakwah, kita sudah berusaha menunjukkan yang terbaik kepada orang-orang kafir, menunjukkan Islam adalah agama yang paling benar, maka itu sudah tercatat di sisi Allah. Jadi hasilnya bagaimana? Ini menunjukkan bahwasanya hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjamin bahwasanya orang yang mendapatkan dakwah Rasulullah itu akan mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak. Ini hidayah merupakan hak privasinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala telah menutup atas hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka dengan ghisyawah, dengan kabut, dengan kegelapan. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi memang orang-orang kafir itu sudah Allah tentukan siapa saja nih orang-orang yang hatinya ditutup, telinganya ditutup, bahkan matanya, atau di sini absorihim bisa diartikan akalnya, itu ditutup oleh Allah untuk menerima hidayah. Ya. Akan tetapi tidak ada yang tahu siapa yang ditutup dan siapa yang masih dibuka oleh Allah. Sehingga kita tetap berdakwah. Karena kita nggak tahu, ya jadi tetap berdakwah. Kita tetap berdakwah kepada orang-orang kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, akan tetapi mereka tidak beriman. Ini sudah mulai pembahasan orang munafik, teman-teman. Ya, kalau yang tadi itu orang kafir, kalau yang sekarang ini sudah mulai bahas orang munafik. Ya, jadi di antaranya orang munafik itu dia berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Tetapi hakikatnya hatinya itu tidak beriman, hanya di mulutnya saja. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, akan tetapi hakikatnya mereka itu tidak lain adalah menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasa atau tidak sadar. Kok bisa? Bisa, teman-teman. Kenapa? Karena orang yang pura-pura beriman
itu tidak ada gunanya. Karena Allah tahu dia itu pura-pura. Ya. Dan bagi Rasulullah juga tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Rasulullah diberitahu oleh Allah. Mungkin kalau kita orang awam terus mendengar ada orang yang beriman sehingga kita menganggap saudara, kita berbuat baik, mungkin dia bisa menipu kita. Tapi kalau menipu Allah dan Rasulnya tidak bisa. Dan perlu kita ketahui bahasanya Allah itu tidak butuh iman kita. Ya, Allah itu tidak butuh keimanannya orang kafir. Allah tidak butuh sholat kita, nggak butuh semuanya, itu nggak butuh. Hakikatnya kita beriman itu untuk diri kita sendiri. Ya, orang kafir beriman juga untuk diri orang kafir itu sendiri. Jadi ketika dia itu menipu, dia bersifat munafik, ya hakikatnya ya dia menipu dirinya sendiri, bukan menipu Allah. Karena Allah nggak butuh keimanan orang kafir. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hati mereka ada penyakit, ya. Fazadahumullahu marado. Kemudian Allah menambahkan penyakit tersebut. Ya. Apa maksudnya penyakit di situ? Ya. Penyakitnya dia merasa benar apa yang dia lakukan. Sehingga anggapan itu dia anggap benar. Dan itu dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah menghendaki itu akhirnya ya dia akan terus meyakini apa yang dia lakukan sehingga bertambah itu penyakitnya. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Bima kanu yakdibun, atas apa yang mereka dustakan. Ya, tetap mereka mendapatkan adab nanti di akhirat, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian itu merusak di bumi. Qalu, mereka berkata, sesungguhnya kami telah melakukan perbaikan. Nah ini tidak sadarnya mereka itu seperti itu. Dan memang mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan itu merupakan tindakan perbaikan. Ya. Hakikatnya mereka merusak, pengen merusak tatanan sosial orang-orang Muslim, pengen merusak keyakinan akidahnya orang Muslim. Tapi anggapan mereka bahasanya tindakan merusak akidahnya orang Muslim ataupun tatanan sosialnya orang Muslim itu merupakan tindakan yang benar bagi mereka. Dan mereka meyakini betul. Ya, mereka meyakini betul. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Tidakkah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Naudzubillah min dalik, kalau kita termasuk itu. Sehingga kita harus ngaji, terus ngaji. Setidaknya ya ini, membaca Al-Quran plus terjemahnya minimal. Kalau bisa ikuti majelis-majelis tafsir yang sekiranya belajarnya itu istimror, belajarnya itu konsisten. Mungkin setiap Jumat ada kajian tafsir, ikuti. Ya. Mungkin setiap Jumat hanya ada pembacaan tarjamah disertai dengan penjelasan, ya sedikit penjelasan. Nah itu ikuti. Khususnya yang kajian-kajian yang berkelanjutan, ya. Ya. Berbeda kalau cuma kajian hanya tematik, itu ya nggak apa-apa kita mengikuti. Tetapi yang paling penting itu kajian yang ada kitabnya, ya. Ada kitabnya dan itu mustamiron, itu berkelanjutan, ya. Sehingga kita bisa keilmuan yang kita dapat atau pengetahuan yang kita dapat itu bisa terus berkelanjutan, ya. Jadi tidak sepenggal-sepenggal, ya. Oke. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana
orang-orang atau manusia itu beriman. Kalau mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ini orang munafik. Ala innahum humus sufaha, tidakkah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Nah ini, menganggap orang-orang yang beriman, yang betul-betul keimanannya itu ikhlas lillah, itu dianggap orang bodoh. Akan tetapi yang beriman seperti dia hanya berpura-pura, itulah yang benar. Itu anggapan mereka. Dan mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka sendiri bingung. Mereka sendiri bingung. Orang munafik itu bingung. Mana yang benarnya, mana yang salah, itu bingung mereka. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada teman-temannya, kepada setan-setan mereka. Kenapa kok di sini dikatakan setan? Kata setan atau istilah setan itu dipakai ketika iblis itu mulai menggoda Nabi Adam. Ketika dia itu mengajak orang lain untuk berbuat buruk, untuk berbuat durhaka kepada Allah, itu baru disebut setan. Ketika dia belum mengajak orang lain untuk berbuat buruk, itu dia masih disebut iblis. Ya, begitu juga manusia. Dia bisa juga manusia itu disebut setan, minal jinnati wan nas. Kenapa? Ketika manusia itu mengajak keburukan, mengajak orang lain untuk berbuat buruk, itu menjadi setan juga itu. Ya. Ya, di sini ila syayatin, kepada teman-teman mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Jadi ketika berkumpul dengan orang mukmin, dia mengatakan kami beriman. Ketika berkumpul dengan orang kafir, mengatakan kami berada di pihak kamu. Gitu. Innama nahnu mustahziun. Kita itu kepada orang mukmin itu hanyalah menghina saja. Itu saya pura-pura beriman itu hanya menghina mereka saja. Nah, itu yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Orang munafik melakukannya seperti itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah menghinakan mereka. Ya, dengan sifat kemunafikan itu sebenarnya Allah menghinakan mereka. Wa yamudum, dan terus membiarkan mereka fitughyanihim, dalam keterombang-ambingan. Ya tadi saya katakan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar itu orang mukmin atau dirinya. Yang benar itu orang kafir atau orang mukmin. Itu enggak tahu mereka. Dan dalam keterombang-ambingan, ya'mahun. Ya'mahun itu ya ketidaktahuan, terombang-ambing dalam ketidaktahuan atau tersesat. Ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli atau menukar kesesatan dengan petunjuk. Ya, dia lebih memilih sesat, lebih memilih jalan yang sesat daripada memilih jalan hidayah, ya, lebih memilih kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, di sini Allah menekankan bahwasanya apa yang mereka lakukan, transaksi ataupun tadi keputusan yang mereka ambil itu tidak membuat mereka beruntung. Ya. Jadi perdagangan mereka, transaksi mereka itu tidak akan beruntung. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Nah ini jadi ayat yang ke-16. Nah itu jadi di sini ada penjelasan tentang orang kafir dan penjelasan tentang orang munafik. Dan ini belum selesai penjelasan orang munafik. Jadi panjang banget. Kalau orang kafir itu hanya 2 ayat tadi ya. Hanya 2 ayat, dan orang munafik sampai ayat ke-16 masih belum selesai. Dan ini masih lanjut besok, pembahasannya masih orang munafik. Jadi sangat panjang sekali. Ini menunjukkan betapa ribetnya menghadapi orang munafik. Tapi ketika zaman Rasulullah nggak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah diberitahu oleh Allah, nih orang-orang yang munafik itu ketahuan. Rasulullah sudah tahu.
Gitu. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini nggak tahu mana yang munafik, mana yang betul-betul orang yang beriman ya. Ya semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan kemunafikan dan juga terhindar dari teman-teman yang munafik.